Assalamualaikum, sehat semua? Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat. Udah lama sekali kita nggak ketemu dalam Zoom meeting. Kebetulan karena ada beberapa hal yang dalam 2 bulan ini kita harus selesaikan mengenai ya kondisi bapak saya yang kurang baik, dan Allah menyayangi beliau dengan segala kemudahannya. Maka ayo kita mulai. Saya pikir sudah pernah ada pendahuluan ya mengenai penyakit HIV ini dulu, bahwa HIV adalah sebuah penyakit yang terjadi karena intervensi virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin besar CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang dengan berbagai penyakit. Teman-teman, kondisi CD4 itu adalah sebuah enzim yang ada di dalam tubuh yang fungsinya untuk memperkuat sistem imunitas tubuh, sehingga indikator dari salah satunya infeksi HIV yaitu menurunnya fungsi CD4 tubuh. Jadi CD4 adalah sel bagian dari sistem imun yang berperan vital untuk menghadang infeksi. CD4 ada di dalam setiap lapisan. Jadi setiap lapisan sel mengandung CD4. Nah, dengan rusaknya kekebalan tubuh dan terjadinya infeksi di dalam tubuh serta hancurnya sel CD4, maka daya tahan tubuh akan makin melemah, sehingga ada beberapa kasus yang menandakan bahwa orang terkena dengan penyakit HIV, diantaranya ruam kulit, kemudian kelemahan sistem tubuh, kemudian kemampuan untuk mencerna yang baik, atau mudahnya lagi terkena oleh virus lain, misalnya virus TBC usus atau virus TBC paru, atau kemampuan organ-organ vital dalam mensekresi makanan. Makanya kita untuk penyakit HIV diperlukan salah satu obat yang disebut dengan ARV, di mana obat ARV antiretroviral adalah salah satu obat yang untuk mempertahankan CD4 tubuh. Teman-teman, penularan HIV itu terjadi kebanyakan melalui dengan kontak cairan tubuh penderita, di mana kontak cairan tubuh itu kebanyakan dari cairan vagina serta sperma atau cairan anus. Nah, ini yang kemudian ada catatan bahwa mohon maaf, di kalangan masyarakat itu ada catatan bahwa HIV itu adalah penyakit yang kotor, padahal tidak semuanya begitu. Saya punya satu contoh, teman kami di Jakarta itu dokter sangat ahli, kemudian pada saat menyuntikkan suntikan ke pasien, tiba-tiba suntikan yang bekas itu tersuntik kepada dirinya. Karena tersuntik akhirnya terinfeksi HIV. Jadi asumsi bahwa penyakit HIV itu adalah penyakit kotor harus dibuang. Bahkan ketakutan terhadap penyakit HIV juga harus dibuang. Contoh yang lain, misalnya jika orang tuanya positif HIV, tentunya anaknya yang tidak melakukan misalnya pergaulan bebas atau lain-lain itu bisa terkena oleh HIV. Kemudian transfusi. Nah, makanya teman-teman yang suka tusuk jarum misalnya ya, atau perawatan facial di salon, itu harus dipastikan bahwa jarumnya itu bersih, jarum baru gitu. Walaupun memang daya tahan virus HIV tidak lama di dalam udara, dia hanya sekitar 1 sampai dengan 5 beberapa menit saja bertahan di dalam udara kemudian mati. Tetapi secara kewaspadaan itu harus dibuat bahwa kita pasti apa alat yang kita pakai itu aman. Kenapa begitu? Yang pertama, HIV adalah penyakit yang ada seumur tubuh di dalam tubuh kita. Jadi ketika teman-teman terinfeksi oleh HIV,
walaupun dibantu oleh ARV dan lain-lain sebagainya, dia akan menetap, kecuali ada peningkatan imunitas yang terjadi di dalam diri kita atau di dalam orang-orang yang terjangkit HIV sehingga menaikkan CD4 secara efisien. Saya pernah punya kasus suami istri terkena HIV, kemudian anaknya juga terkena HIV. Jadi pada saat itu, dan sekarang beliau menjadi konselor HIV karena setelah treatment sekitar 2 tahun di sini, alhamdulillah CD4-nya naik secara drastis dan CD4 presentasinya juga naik. Ketika dicek di laboratorium, sistem atau CD4 presentasinya sudah menjadi normal. Nah, tetapi yang terjadi itu kasihan anaknya. Jadi ketika seorang penderita ibu bapaknya hamil, karena tidak tahu, mungkin tidak tahu dia menderita HIV, kemudian anaknya lahir dengan cara normal, tertular HIV. Ada banyak kasus juga, misalnya ibu bapaknya HIV, kemudian hamil, tapi dia tahu pada saat kehamilan itu dia terjangkit HIV, sehingga dilakukanlah sesar, dan bayinya sampai sekarang aman. Jadi pengetahuan tentang HIV itu pengetahuan yang sangat penting, bukan untuk diperolok-olok tetapi untuk diri kita sendiri. Contoh begini, saya punya kasus dulu pasien saya perempuan, kemudian akan menikah dengan pasangannya. Nah, saya sarankan saat itu, karena dekat dengan saya bilang, coba tolong periksa dulu HIV-nya, karena saya curiga ketika berobat, dan ada ciri karakter khusus lah untuk terapis itu, perubahan suhu di dalam tubuh si penderita HIV. Nanti saya terangkan bagaimana kita bisa mendeteksi langsung orang terkena HIV atau tidak. Ada beberapa cirinya. Saat itu saya udah curiga bahwa si suaminya itu menderita HIV. Saya bilang, coba cek HIV. Tetapi masalahnya di Indonesia itu ada sisi moral yang tidak enakan. Nah, kita sebagai orang tua tentunya ingin anak kita menjadi aman. Nah, konteks keamanan itu adalah menjelang pernikahan, karena HIV hanya mengalir pada kontak seksual. Kebanyakannya begitu. HIV cenderung banyak mengalir, banyak menular itu pada kontak sosial, pada kontak seksual. Kasus-kasus yang dalam darah, dalam infus, kemudian kasus-kasus dalam kehamilan itu kasus yang jarang. Kebanyakan peningkatan HIV terdongkrak karena kontak seksual. Karena itulah yang terjadi, walaupun sekarang mohon maaf bisa diamankan, bisa diminimalisasi dengan adanya pengaman. Nah, saya lanjut, ketika akan menikah seminggu itu saya kabarin, Neng tolong diperiksa deh HIV-nya, saya bilang. Dan qadarullah tidak diperiksa, Akang Teteh. 6 bulan setelah menikah, kemudian ngedrop, karena saya tahu kasusnya, dia juga ada kasus di hormon, sehingga pada saat ngedrop itu saya tahu, dan datang lagi ke tempat praktek, kemudian udah dicek belum HIV-nya? Akhirnya diceklah HIV dan positif. Dengan CD4 hanya 5%. Kasus penularan HIV ini kasus penularan yang tidak sengaja karena tidak hati-hati. Maka kalau kita punya anak dan lain-lain yang akan menikah, tolong prioritaskan untuk mengecek itu. Nah, kemudian kondisi-kondisi penderita HIV jelas sangat tidak kelihatan, karena gini, bedanya penderita HIV dengan non penderita HIV tidak terlihat dari struktur tubuh, dia normal. Contoh gini, orang stroke itu kelihatan tangannya tidak bergerak, kakinya tidak bergerak, kemudian kemampuan bicaranya misalnya berkurang. Orang Parkinson itu tubuhnya kaku, orang TBC itu ada batuk. Tapi orang HIV di awal terjangkit HIV, dia sama sekali tidak kelihatan, tidak kelihatan gejala apapun. Baru setelah 1 tahun masa inkubasi virusnya, dia kelihatan hanya dari kulitnya saja, atau hanya dari kondisi imun di paru-parunya saja. Dia batuk-batuk yang sering, kemudian di perutnya dia disentri, kemudian ada ruang kulit, baru kelihatan setelah 1 atau 2 tahun ke depan. Sementara dalam 1-2 tahun itu dia pasti bergaul dengan banyak orang.
Makanya hal yang terpenting dari seorang penderita HIV adalah merasakan tubuhnya, merasakan perubahan suhunya, kemudian diperiksa. Di sisi lain kita harus berhati-hati. Pertama, hubungan dengan orang-orang yang kita tidak kenal. Tentunya hubungan itu adalah hubungan seksual. Kemudian yang kedua, hubungan seksual yang bersih. Hubungan seksual yang bersih tentunya hubungan seksual dengan pasangan kita. Karena kita tahu bahwa pasangan kita bermain dengan siapa saja atau kemana saja, kita pasti tahu. Kemudian pemeriksaan yang detail pada saat akan menjalani pernikahan atau pada saat proses kehamilan. Beberapa ciri penderita HIV diantaranya yang pertama, ada kelainan ruam di dalam kulit. Jadi kulitnya itu merah-merah. Bahkan untuk beberapa penderita itu kulitnya menjadi hitam-hitam. Saya punya kasus pasien, saya mengetahui dia penderita HIV bukan dari apa. Pertama dari bau mulutnya, kemudian dari ruam-ruamnya. Jadi kalau saya lihat, oh kok di lehernya banyak ruam ya, kemudian di tangannya banyak ruam, ada bau khas mulutnya, bau khas nafasnya. Oh ini nafasnya kok seperti ini. Kenapa ada bau khas nafasnya? Karena sistem pencernaannya terganggu oleh virus, sehingga terjadi penumpukan bakteri di dalam virus dan lambungnya, dan pencernaannya selain dia disentri juga menimbulkan bau yang khas. Nah, kalau sudah begitu kita tidak boleh langsung memvonis, kamu HIV ya. Jangan, karena ini bisa merusak cara dia berpikir, psikosomatisnya. Yang kedua juga membuat orang memfitnah orang tanpa bukti. Saya biasanya ketika ada kasus seperti itu, pertama ketika di terapi suhu tubuhnya berbeda. Suhu tubuh penderita HIV itu biasanya panasnya 2 atau 3 kali lipat dari orang normal. Jadi kalau seorang terapis kemudian memegang punggung pasien seperti ini, terus ada suhu yang berubah. Nah, rasakan suhunya itu berubah, dan biasanya kalau terapisnya sensitif, ada aliran listrik tidak beraturan, jadi ada ketika kita terapi itu. Nah, kemudian lihat gejala lainnya, tanya sama si pasiennya, Akang teteh, apakah Akang teteh suka diare? Nah, catatannya adalah begini, penderita HIV kebanyakan itu selalu diare, buang airnya. Kenapa? Karena kemampuan cernanya terinfeksi oleh virus dan menumbuhkan banyak bakteri di dalam tubuhnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, batuk kering yang terus-menerus. Batuknya batuk kering ya, bukan batuk berdahak ya. Batuk kering yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga, dibarengi dengan ruam kulit. Jika ada tiga bukti ini, baik keluarga kita ataupun misalnya sanak saudara atau pasien kita, maka yang wajib kita lakukan, sarankan dia berobat. Nah, ada pertanyaan begini, kan apakah seorang terapis bisa tertular jika terapi HIV? Jawabannya tidak. Ekstrimnya begini, HIV itu adalah sebuah penyakit yang menularkan antara cairan vagina, cairan anus, dan sperma atau ASI. Kita ngomong secara personal. Jika seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian berhubungan badan memakai pengaman, maka ada perlindungan sekitar 50-75% untuk tidak tertular HIV. Tetapi jika seorang penderita HIV dan seorang yang normal berhubungan badan, baik itu secara anal, secara menyimpang, ataupun berhubungan badan dengan sejenis, ataupun berhubungan badan dengan pasangan yang tidak sejenis, itu baru bisa menularkan. Ciuman saja itu tidak menularkan HIV. Jadi untuk terapis-terapis jangan kaget, jangan takut, tidak akan tertular HIV jika hanya terapi. Nah, kemudian pada saat HIV meningkat, HIV itu akan berubah menjadi AIDS. AIDS adalah fase stadium akhir HIV, di mana kondisi CD4 dan CD4 presentasinya menurun drastis, sehingga kemampuan tubuh untuk melawan virus sudah nyaris tidak ada. Nah, ini ditandai dengan
keringnya badan, lebih 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 kurus, rontoknya, kemudian rontoknya rambut, kemudian batuk yang terus-menerus, disentri yang terus-menerus, fluktuasi suhu tubuh yang terus-menerus. Ini penting kita ketahui, mengingat bahwa ini adalah alarm kita jika kita punya keluarga yang memiliki HIV. Bagaimana cara kita untuk menyetop HIV? Yang pertama, tidak menggunakan jarum suntik bersama-sama. Yang kedua, aman dalam berhubungan seksual. Saya tidak bilang untuk berhubungan dengan banyak pasangan, tidak. Tetapi keamanan itu dengan memakai pengaman. Hanya saja saya harus bilang bahwa pengaman itu tidak bisa 100% menjaga penularan. Kenapa? Karena ada kemungkinan bocor di dalam pengaman itu. Dan itu ketika cairan sperma atau cairan vagina masuk ke dalam kebocoran itu pasti akan tertular. Kemudian menggunakan pengaman, menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik. Biasanya orang-orang yang terkena narkoba itu selalu berganti-ganti suntikan. Karena HIV mengalir lewat darah juga. Jadi ketika ada suntikan yang terkena HIV masuk ke pori-pori, maka mengalir. Menghindari obat terlarang yang menggunakan jarum suntik. Kemudian rutin melakukan screening HIV. Screening HIV yang paling penting adalah screening HIV yang dilakukan terhadap pasangan yang akan menikah. Ini penting. Kemudian obatnya. Jadi obat untuk HIV itu yang pertama, seorang penderita HIV dengan CD4 yang turun mesti melakukan terapi ARV. Tidak ada obat lain yang bisa membantu kecuali ARV. ARV adalah sebuah obat yang berfungsi untuk mempertahankan jaringan CD4 untuk lebih stabil dan meningkatkannya. Walaupun ada resiko yang terjadi ketika meminum ARV, ada pengeringan otot, ada pengeringan kulit, ada perakuhan kalium, tapi itu tidak ada obat lain yang sebaik ARV dalam melindungi tubuh kita untuk yang sudah terkena oleh HIV. Dan ARV itu biasanya diminum sesuai jam tertentu. Misalnya begini, per 6 jam sekali diminum. Itu tidak boleh lewat. Kalau kelewat, kemungkinan virus aktifnya, karena si ARV hanya bertahan sebanyak 4 sampai dengan 6 jam. Ada beberapa kasus saya pernah punya pasien sudah sehat, CD4-nya sudah bagus, kemudian CD4%-nya sudah bagus, diterapi terus-menerus hampir seminggu 2 kali, kemudian dia bekerja di Jakarta, terapinya tidak, ARV-nya juga tidak diminum, akhirnya CD4-nya turun. Dan yang terkena itu bagian pencernaannya, sehingga yang membuat ngedrop pasien saya itu bukan HIV-nya, tetapi virus yang menyerang di dalam pencernaan. Karena penderita HIV yang sudah terkena di dalam pencernaan itu sulit diobatin. Untuk terapis, kuatkan pencernaan, kuatkan ulu hati, dan kuatkan tulang punggung pasien kita sehingga kemampuan regenerasi sel dan metaboliknya membaik. Dosis ARV yang diminum yang pertama adalah 50 mg sehari untuk pasien dewasa dan remaja di atas usia 12 tahun dengan berat badan 40 kg atau lebih. Tetapi ada catatan, dia belum pernah menggunakan ARV. Kemudian 50 mg 2 kali sehari untuk pasien yang sudah pernah menggunakan. Jadi misalnya gini, saya HIV, kemudian sudah pernah menggunakan ARV, kemudian berhenti, atau menggunakan obat lain selain ARV, kemudian berhenti. Itu harus 2 kali sehari. Kemudian 50 mg 2 kali sehari untuk mereka yang menggunakan obat-obatan berikut tanpa mempertimbangkan paparan sebelumnya. Obat penghambat yang lain misalnya efavirenz, ripapmin, pasamprenaten, ritonavir, tipranavir, dan ritonavir. Itu nanti bisa dilihat ya. Ada efek samping dari sana. Efek sampingnya yaitu karena semua obat ARV itu menghambat enzim integrasi sehingga tidak menyebabkan
toksisitas pada manusia. Jadi kekebalannya makin menurun, kemampuan sekresinya makin menurun, sehingga biasanya orang-orang yang minum ARV ada kelemahan otot, ada pengurangan kekuatan otot, kekurangan kalsium, ada pengurangan kelembaban kulit. Nah, itu salah satu pengobatan singkat menggunakan ARV, yaitu obat wajib yang digunakan oleh seorang penderita HIV. Yang kedua, terapi yang kita lakukan. Nah, kenapa saya berani Zoom meeting pada waktu ini untuk membicarakan pengobatan HIV? Karena alhamdulillah dari beberapa kasus, meskipun tidak sebentar ya, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, kemudian ada yang sampai 2 tahun, kita bisa mengoptimalkan peningkatan CD4 itu secara efektif. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Perputaran energi yang terus-menerus dan suhu energi yang kita atur serta frekuensi energi yang rapat di dalam penyaluran energi terhadap pasien si penderita HIV membantu benturan energi di dalam sel sehingga CD4 yang aktivitasnya berkurang bisa ditingkatkan. Catatannya adalah perputaran energi. Jadi bagi terapis-terapis yang punya pasien HIV, catatannya adalah perputaran energi. Ketika penyaluran diputarkan, visualisasi diputarkan, ketika penempelan energi diputarkan. Di mana saja? Pertama, jaringan hipotalamus sebagai pengatur enzim tubuh. Jadi di kepala atas, agak belakang. Ini silakan dilihat. Kemudian yang kedua, jaringan talamus di sini, kepala belakang. Sebagai otak kesadaran yang mengatur kelembaban otot dan lain sebagainya. Kemudian di dalam sumsum tulang belakang. Jadi 1, 2, sumsum tulang belakang dari arah leher ke bawah sampai ke tulang ekor diterapi, diputarkan semuanya. Teknik putarannya nanti kita akan belajar ketika Zoom meeting selanjutnya. Saya tidak janji minggu depan, tapi kita akan melakukan teknik putarannya seperti apa. Perputaran yang terjadi di dalam organ-organ penting di dalam tubuh itu membangun frekuensi yang teratur yang kemudian membantu CD4 aktif. Saya punya pasien yang CD4 ketika ketemu saya itu 5%, kemudian dalam 2 bulan dia terapi 1 minggu 2 kali, itu naik menjadi 65 dari 5%. Dan tentunya pasti ini karena izin Allah ya. Nah, sehingga ada kenaikan dengan sangat dramatis, dan sekarang dia sudah aktivitas lagi. Dengan catatan tadi tetap meminum ARV yang dianjurkan oleh dokter. Menurut saya obat yang paling cocok dan paling tidak beresiko adalah ARV. Banyak sekarang herbal-herbal lain. Tolong berpikir logis, minum obat yang terukur. Oke, ada pertanyaan dulu? Kang Irfan, ya. Jadi nanti kita akan latih olah nafasnya yang khusus untuk HIV, karena untuk HIV ini ada teknik khusus pemutaran, penarikan, dan kemudian pembuangannya. Apakah yang punya penyakit HIV bisa rentan terhadap penggantian suhu? Betul, karena dia menyerang terhadap proses imunitas, maka semua penderita HIV rentan terhadap reaksi perubahan eksternal tubuh. Reaksi perubahan eksternal tubuh biasanya adalah reaksi-reaksi alergetik, misalnya suhu, cuaca, debu, atau perubahan ekosistem di sekitar dia. Ini ada yang pernah nerapi penderita HIV? Dikuatkan tetap metaboliknya, Teneng. Jadi kadang-kadang memang ada gangguan di rahim dan di pencernaan. Kuatkan terus diputar-putar. Oke, saya jelaskan kaitan antara CD4 dengan terapi. CD4 adalah salah satu jenis sel darah putih yang berperan penting dalam sistem imun. CD4 sering juga disebut dengan sel T pembantu dan masuk ke dalam jenis sel limfosit T atau sel T. Sel ini disebut dengan CD4%. Karena memiliki penanda pada permukaan yang disebut klaster diferensiasi atau CD, yang berguna untuk mengidentifikasi jenis sel spesifik.
Sel CD4 membantu mengidentifikasi dan menghancurkan patogen penyebab infeksi, termasuk bakteri, jamur, dan virus. Selain itu, CD4 juga akan memberi sinyal pada sel-sel imun lain terkait adanya bahaya dan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Sel-sel CD4 dibuat di dalam kelenjar timus. Kelenjar timus ada di sini ya. Kemudian sel ini akan beredar ke dalam sistem tubuh, sistem limfatik, dan sekujur tubuh. Tadi saya bahas bahwa CD4 itu adalah sebuah enzim yang fungsinya untuk meningkatkan imunitas yang terdapat di dalam seluruh sel tubuh. Makanya salah satu yang paling dominan, yang paling penting adalah pada saat menerapi diperlukan visualisasi, diperlukan perputaran energi, diperlukan fokus yang baik terhadap si pasien. Karena kita harus memutarkan energi. Benturan-benturan antar sel yang dirangsang oleh sistem terapi itu akan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang padat sehingga bisa mengaktifasi CD4 dan meningkatkan imunitas tubuh. Nah, saya ulang ya tadi. Pertama, kalau yang terapi satu di sini hipotalamusnya, kemudian di belakang kepala talamusnya, kemudian tulang punggung dari atas leher ke tulang ekor. Kemudian satu, jangan lupa ulu hati. Tingkatkan dengan membongkar cadangan energi yang ada di ulu hati ini terakhir. Kemudian di fase terakhir silahkan terapi kelenjar timus di antara dua rongga dada di sini. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seluruh tulang punggung. Kan apa yang dirasakan beda ketika menerapi penderita efek kepekatan energinya. Jadi ketika menerapi orang-orang yang terinfeksi oleh HIV, biasanya energi kita banyak tersedot. Yang kedua, merasakan arus listrik yang mengalir di sini. Jadi ada tuk 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 mengalir sini. Kemudian ketika kita menempel di pasien, itu ada suhu yang berbeda mengalir. Biasanya kalau saya merasakan suhu panas yang ada di dalam tubuh pasien berpindah ke dalam jaringan energi saya, dan saya mengalirkan energi dingin untuk menetralize si suhu panas yang ada di dalam tubuh pasien. Nah, gejala yang kelihatan di awal ya ketika kita mengobati HIV, pertama tidurnya jadi lebih baik. Yang kedua pusing kepala, diarenya jadi lebih baik. Yang ketiga kalau ada batuk, biasanya batuknya lebih baik. Kemudian ruam kulitnya dengan pembenturan energi yang terus-menerus, dia akan membantu mengaktifasi oksigen masuk ke dalam tubuh yang baik si pasien. Sehingga dengan aktivasi oksigen yang mengalir di dalam pori-pori, dia akan membetulkan ruang tubuh yang ada di dalam si pasien. Itu dengan terapi energi. Kita akan jelaskan lebih lengkap nanti ya, karena kita cuma punya waktu 45 menit. Kemudian pengobatan dengan latihan dan nafas sendiri, mandiri. Saya ada teknik latihan nafas sendiri untuk pengobatan khusus HIV. Jadi nanti kita akan coba melatih untuk terapis dan untuk si pasien. Kemudian yang ketiga adalah penguatan psikologis. Teman-teman, yang keempat adalah penguasaan psikologis. Kenapa penguatan psikologis menjadi hal yang penting bagi penderita HIV? Karena kita sebagai keluarga, dari banyak kasus ya, dari banyak kasus pasien itu, banyak keluarga yang merasa malu jika keluarganya terkena penyakit HIV. Bahkan ada yang sampai dikucilkan, dia punya 2 rumah, dipindahkan ke rumah satunya. Nah, ini perlakuan yang kurang tepat. Karena HIV tidak mengganggu dan tidak menular lewat keringat, lewat air mata, lewat air liur, dan anggota tubuh luar tidak. HIV hanya menular lewat berhubungan badan, lewat perpindahan cairan anus, perpindahan cairan vagina, dan perpindahan cairan sperma. Ini poin penting. Yang kedua, kenapa penguatan psikologis itu penting untuk penderita HIV? Karena ketika seorang pasien divonis HIV sama dokter, dia sudah mati 75%. Contoh gini, ibu bapak misalnya datang ke dokter, terus lihat CD4-nya, terus dokter bilang, aduh
Akang, teteh, ibu, bapak terkena HIV. Coba apa ada yang dari pikiran bapak? Mati kan? Benar nggak? Wah, saya ini akan meninggal nih. Padahal sebetulnya jauh lebih berbahaya kemarin waktu kita COVID daripada sebelum penderita HIV. HIV tidak pernah menggagalkan jantung, tidak. Penderita HIV tidak dikenal dalam 1-2 tahun kemudian gagal nafas jadi meninggal, tidak. Karena ada image buruk seorang penderita HIV, maka dia jadi minder. Maka lingkungan sekitar itu sangat membantu dalam proses penyembuhan penderita HIV. Kan kenapa di Jawa Barat dan daerah sekitarnya meningkat? Karena edukasi ini jarang. Bayangkan begini, saya malah agak berpikir ekstrim. Ketika seorang penderita HIV dikucilkan, kan? Misalnya nih, tanpa pendidikan, tanpa pembelajaran tentang ini, kalau dikucilkan, pasti ada dendam di dalam dirinya. Dendam di dalam diri itu bahaya, karena dia bisa menularkan ke orang lain juga. Makanya pendampingan psikologis ini sangat penting. Ada pertanyaan gini, baru tadi jam 5 saya ada pasien, kenapa sih ngebahas HIV? Karena penting. Penting buat siapa? Buat kita, anak-anak kita, dan lingkungan sekitar. Karena HIV adalah sebuah penyakit yang tidak terdeteksi bagaimana datangnya dan lain-lain sebagainya. Ada istrinya baik, suami nakal. Ada suaminya baik, istrinya misalnya nakal. Ada dua-duanya baik, kena suntikan. Kita nggak tahu ya. Maka pengetahuan ini sangat penting. Oke, ada 10 menit lagi, kita akan mencoba segitu dulu ininya. Yang paling penting dalam penguatan, dalam pengobatan HIV, yang pertama ARV tidak boleh lepas. Yang kedua terapi energi, nanti kita akan jelaskan di season berikutnya. Yang ketiga pengobatan dengan latihan, nanti juga saya akan jelaskan di season berikut. Yang keempat yang penting yang bisa kita lakukan adalah penguatan psikologis. Teman-teman, mari kita coba melatih pemutaran energi ini di dalam tubuh kita. Nah, ada satu hal yang jadi arahan saya begini. Saya membayangkan bahwa jika kita bisa membantu orang-orang HIV dengan cara menerapi, berarti ada peningkatan energi dan perputaran energi yang bagus di dalam tubuh kita. Sehingga penyakit-penyakit non-HIV tentunya akan lebih cepat bisa dipulihkan. Nah, ini salah satu tujuan saya kenapa membawa materi berat ini. Yang sebetulnya pemahaman saya mungkin tidak sepaham dengan pemahaman yang lain, mohon maaf. Dan nanti tolong dikoreksi. Ada hal yang penting dalam pemahaman materi ini, bahwa jika kita mampu menerapi dan mampu melayani pasien-pasien HIV, maka tubuh kita sudah dimampukan dalam melakukan perputaran energi. Dan kemampuan tubuh kita ini berpengaruh terhadap cara kita mengobati penyakit lain atau cara kita meningkatkan imunitas. Yuk kita berlatih sebentar, kita punya 3 menit lagi. 1 menit kita berlatih. Ibu, bapak silahkan fokus terhadap diri kita sendiri. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan semesta alam, untuk yang agama lain, berikan kemampuan latihan napas itu untuk meningkatkan energi kami dan memberi berkah serta karunia kepada orang lain. Persiapan seperti biasa, kita napas tidak macam-macam. Tarik nafas lewat hidung, tahan di dada, kemudian tahan sampai putarannya 2 kali. Jadi tahan, tapi bayangkan energinya berputar dari kiri ke kanan 2 kali ke sini, ke area jantung. Oke, persiapan. Tarik, tahan, putar 2 kali. Buang. Rasakan perputarannya ya. Tarik, tahan, putar 3 kali. Buang pelan-pelan. Tarik lagi. Tahan, putar 4 kali. Buang pelan-pelan, lebih pelan dari tadi.
Semakin banyak putaran, maka semakin tarikan lebih pelan, semakin pembuangan lebih pelan. Terakhir, tarik lebih pelan. Tahan, putarkan 5 kali. Buang lebih pelan. Oke, nanti PR-nya di rumah, akan teteh ibu bapak lakukan latihan tadi. Coba nanti kita akan bahas lagi di season berikutnya, latihan 1 kali putaran, 2 kali putaran, 3 kali putaran, 4 kali putaran, dan 5 kali putaran. Jadi 1 kali putaran, 1, 2 dia akan melambat, 3 dia akan lebih melambat, 4 dia akan lebih melambat. Begitupun dengan pembuangannya. Yang kelima, dia akan sangat lambat. Begitupun dengan pembuangannya. Saya nanti bikin catatan, ketika perputaran itu makin sering, daerah tubuh mana saja yang ikut merasakan perputaran. Ya, oke. Itu catatannya. Kita sudah habis waktunya. Pertanyaan silahkan dikirim di Zoom meeting. Mohon maaf jika materinya tidak berkenan. Tetapi saya bikin catatan yang penting. Materi tentang HIV harus kita pelajari sebagai orang tua. Karena nanti ke depan anak-anak kita akan bergaul, akan ketemu pasangan, kemudian akan menikah. Maka jika materi ini kita pahami, ini sebagai salah satu proteksi kita terhadap anak-anak. Oke ibu bapak, Akang Teteh, materi hari ini adalah materi yang mungkin bosen, tetapi ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa terapi energi dan ARV insya Allah bisa membantu pengobatan HIV. Yang kedua, tolong bisa pelajari dari pernyataan saya di awal mengenai ciri-ciri, kemudian bagaimana reaksinya, dan bagaimana akibat seorang penderita HIV. Yang ketiga, pengawasan terhadap anak-anak kita untuk tidak berganti-ganti pasangan. Yang keempat adalah pemeriksaan sebelum pranikah. Jadi pemeriksaan pranikah itu sangat penting. Demikian materi kali ini. Semoga ibu dan bapak Akang Teteh diberkahi oleh Allah dan selalu diberikan kesehatan. Mohon maaf jika tidak puas dengan materi sekarang. Di season berikutnya kita akan mencoba menerangkan 2 hal, pengobatan dengan latihan olah nafas mandiri dan terapi energi. Bantu saudara-saudara kita, tetangga kita dengan penguatan psikologi, karena itu menjadi amaliyah terbaik membuat orang tersenyum. Terima kasih. Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.